Jadi guys, di sini kita akan melakukan praktikum uji kandungan makanan yang tersedia di Pondok Pesantren Nazahatul Thulab. Adapun alat dan bahannya yaitu kaki 3, spertus, beker gelas yang sudah terisi 200 ml air, cutter, termometer, pengaduk, lumpang dan alu, piring patri, gelas ukur, dan juga pipet tetes. Adapun bahan-bahannya di sini ada nasi, mie goreng, terus ada tempe, roti, jambu air yang kebetulan tersedia gratis di pondok kita. Kemudian ada juga yogurt, kuning telur, kacang, dan juga susu. Adapun juga di sini kita udah menyiapkan lugol untuk menguji kandungan karbohidrat dan cuka untuk menguji kandungan protein. Oke, setelah itu kita langsung aja ke langkah-langkahnya. Langkah yang pertama kita akan menguji kandungan karbohidrat. Kita di sini mau pakai nasi. Oke, kita ke pinggirin dulu yang nggak dipakai ya. Yang karbohidrat, adapun sini ada roti, nasi dan juga mie. Ini protein, paduannya nanti. Biar nggak memakan waktu ya, itu sambil dinyalain biar mendidih. Korek gas. Adapun langkah pertama kita teteskan cairan lugol ke dalam bahan makanannya. Yakni nasi. Secara menyebar. Jadi kurang lebih 5 tetes atau bisa lebih, maksimal 10 tetes. Tambahin lagi nih ya, masih agak di bagian sini boleh. Ini juga Teteskan donat. secara merata di permukaan bahan makanan yang kita uji. Jangan lupa disebar ya, ini ditetesinnya. Kemudian seluruh makanan. Ini tuang tipis ini kalau Nah, tunggu. Nah, setelah itu kita amati perubahan dari warna si lugol ini. Lalu kita uji. Kemudian Jangan lupa satu lagi jambu airnya. Kita pasangin juga. Secara menyebar. Enggak boleh seperti itu, guys. Di sini tandanya itu kan cairannya ini warna merah. Kalau cairannya ini berubah menjadi hitam, itu tandanya bahan makanannya itu mengandung karbohidrat. Nih, kita bisa perhatiin kan warnanya yang awalnya merah. jadi hitam. Nah, nih coba dilihat. Yang awalnya merah jadi hitam kan? Berarti ini fix nasi itu mengandung karbohidrat. Oke, berhasil. Selanjutnya kita yang mana? Mie goreng. Nih favorit kita semua. Kita bisa lihat ternyata mengandung karbohidrat atau enggak. Gimana teman-teman? Gimana ini warnanya? Hitam Mengandung ya, mengandung karbohidrat ya. Oke, fix karbohidrat dong. Satunya Selanjutnya lagi ini roti-rotian. Di sini ada donat dan juga roti tawar. yang telah kita potong. Ini kelihatan banget ya kalau hitam pekat. Fix mengandung Karbohidrat. dan di jambu air. Di sini kita bisa lihat teman-teman warnanya itu tetap merah, berarti kayaknya nih kita bisa lihat tuh merah tetap ya, gak kayak yang ini. Kita sebarin tetap lagi. Coba kita sebarin mungkin. Tetap Biar lebih jelas warnanya. Ya, tapi tetap ya teman-teman. Kayaknya kemungkinan besar si jambu air ini tidak mengandung karbohidrat. Jadi gak terlalu mengenyangkan mungkin ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke bahan makanan yang mengandung protein. Nah, jadi di sini kita menguji kandungan protein yang ada pada bahan makanan yang ada di Pondok Pesantren Nazahatul Thulab. Nah, sambil lalu kita menggerus bahan makanan yang padat seperti tempe. Nah, kebetulan di sini ada berbagai macam bahan makanan yang akan kita uji.
Di sini ada kacang, telur, susu, Yogurt. dan yogurt. Nah, dan di sana ada tempe yang sedang digerus. Kita menggunakan kekurangan lemin. Nah, kekurangannya apabila kita menggunakan tempe air itu otomatis kandungan airnya itu akan lebih banyak daripada zat makanannya. Jadi nanti apabila dikasih asam cuka atau CH4COOH nanti akan gumpalannya akan sedikit terlihat atau Tumpangnya dinaikin aja ya, supaya ibu tidak usah. atau Ini bisa ada saja gunanya tidak loh, terlihat ada di ya sini. guys. Ini loh ada di sebelahnya loh. Oh. Ada di miringin. Setelah itu kita taruh di atas kaca, corong dan gelas ukur. Ayo diperas. Semoga aja dapat. Semoga itu bukan airnya. Nah itu air perasan tempe ampas. Nah, oke, jangan. Cuci. Setelah itu langsung aja ke yang udah ready aja ya Bu. Nah sambil lalu kita menunggu airnya mendidih, kita lakukan hal berulang pada kacang, maksudnya menggerus kacangnya ya guys, soalnya kacang ini adalah makanan yang padat ya, jadi kita gerus. Oke. Tahu ini takut tumpah guys. Ya masukin kacangnya. Kalian tak ngucap kan? Udah. Kita gerus ya guys. Kita gerus. Sampai halus. Posisi yang penunggun Kasih air. Udah. Tambah dikit lagi. Udah. Habis itu setelah kita aduk, kita gerus sampai halus. Setelah halus kita sebenarnya ekstraksi itu nggak sesimpel itu. Kondisinya harus panas. Kena corak mana? kita taruh di atas kapas kaca. Sebenarnya ini adalah jalan alternatif ya teman-teman buat ekstraksi, karena minimnya sarana dan prasarana. Jadi kita menggunakan alat dan bahan seadanya. Setelah itu masukkan shield sebesar tadi di atas kaca. Ya. Mungkin di tengah-tengah pas. Sing nungguan kayak Ada yang pegang, ada yang peras ya. Udah. Oke. Enggak. Tangan aja, tangan aja. Apa namanya, Bu? Zahra Katrina. Ini sepertinya kacang ini. sehari bisa berapa kilo? Oh, Wow. Ini mah saripatinya kacang, guys. Teman-teman. Siap-siap. Wow. Baru segitu gitu. Nah, setelah kita lakukan ekstraksi pada kacang, jadi kita sudah punya dua bahan,
yang akan kita uji. Jadi ada ekstraksi dari tempe dan kacang. Itu tempe. Yang ini kacang. Ini cuci guys. Cuci gantian. Sambil lalu kita tunggu air sampai mendidih ya. Kemiri. Api semua apinya di zoom. Oke. 3 action. Nah, di sini kita sudah mendidihkan airnya sampai kira-kira di 90 derajat Celcius. Kita langsung masukkan susu yang sudah kita masukkan ke dalam gelas ukur. Kita tunggu beberapa saat untuk meneteskan asam cuka untuk mengukur apakah di susu tersebut terdapat kandungan protein atau tidak. Tiga action. Kemudian kita teteskan asam cuka ke dalam susu Sekitar kira-kira 5 sampai 10 tetes. itu ada gumpalan ya. Ini bisa kita lihat ya bahwa pada susu ini terdapat gumpalan. Ini menandakan bahwa terdapat kandungan protein di dalam susu tersebut. Lakukan hal Lakukan hal yang sama pada zat makanan yang lain. Ya, takut jatuh kayak nggak tadi. Kayaknya mengambang deh. Ya mengambang lah. Oke. Jadi di sini hanya tersisa ngambang guys, langsung nggak dianu guys. Harus dipegang itu. Mbak Afro dipegang aja, Mbak. Nah setelah itu kita langsung saja ya teman-teman masukkan jangan 5 tetes. Oke. Asam cukanya sekitar Ini harus tahan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aja deh. Setelah itu di telur juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kacangnya masuk. Ini juga ada saripati tempe ya guys teman-teman. Oke kita aduk lagi. Ayo lepas, angkat ya, masukin 1, 2, 3, 4, 5. Kalau aku ngambil status ini pasti ini anak-anak Graha, tolong jangan dibully ya, ini lab kita. Oke. Sudah guys. Setelah itu kita tunggu beberapa saat. Lalu kita sediakan piring patrinya yang udah clean gitu, steril. Setelah kita angkat ada 2. Kita coba satu persatu dari yang pertama ditetesin Bu, yogurt. Telur aja nanti mateng. Oh, telur. Telurnya takut matang, guys. Diambil. Jadi diangkat. Nah, jadi diangkat terlebih dahulu. Oke, langsung dituangkan. Gimana tuh nge-shootnya ya? Jadi gumpalannya itu yang ini ya, Rek, bukan yang ini yang mateng. Ini yang Enggak apa-apa, Bu. Yogurt. Coba yang yogurt. Ini minggirin ya. Oh my god, so cepetan. Nah, itu baru ada gumpalannya. Nah, yang lu jangan dicampur. Ya Allah, dia lebih Mana gumpalannya? itu coba cari. Mana gumpalannya? Jangan berlari. Ada, Rek, tapi gak kelihatan ya, Rek. Gak kelihatan, mohon maaf. Pokoknya ada ya. Ada ini. Pasti kelihatan deh. Itu kan di telurnya kamera, jadi gak kelihatan. Gumpalannya tuh kayak atom ya, guys. Gak terlihat. Iya, tapi ada. Ada kok, ada. Beneran ada. Pokoknya tadi ada. Cuma sama Lola tuh aduk. Rek, kurang satu lagi, Rek. Piring petrinya. Gumpal banget, gila. Gumpalannya tuh lah, itu Gumpalannya. Itu saripati tempe. Saripati tempe, guys. Kacangnya nyemplung ke dalam. Kok kalian praktikumnya kayak gitu? Kok gak Ada kok tadi pas di dalam ini ada. Oh, itu ada gumpalannya, guys. Kelihatan kan? Kelihatan ya. Ini di dalam cekak ya, Rek, cekak. Itu dia. Gak bisa diambil. Nih. Udah gak bisa.
Ini tapi ada ya di dalam ya, di dalam ini ada. Tuh. Gumpalannya tuh. Tuh. Ya, ini masak banget ya. Iya tadi. Ayo, Ngapain? Kurang lebihnya kayak gitu. Bisa bilang. dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan melakukan praktikum uji kandungan lemak pada makanan yang ada di Pondok Pesantren Nazatul Tulab. Di sini kita sudah menyiapkan alat dan bahannya, yaitu ada kertas minyak, kacang, kemiri, pisang, mangga, dan jambu air. Langkah pertama kita tumbuk kacangnya terlebih dahulu. Kita ambil kacangnya ya guys, lalu masukkan ke alat penumbukan. Satu ya guys. Hati-hati ya guys, kita ambil sedikit saja. Sisanya kita makan. Kita tumbuk sampai halus. Kita harus ekstra menumbuknya guys, biar halus. Seperti itu. Ini tukang tumbuknya emang yang paling ekstra. Lalu kita tuang ke atas kertas minyak yang sudah kita siapkan. Kertas minyaknya harus bersih ya guys, gak boleh ada noda. Atas minyaknya. Lalu kita kemirinya guys. Lalu selanjutnya kita juga tumbuk kemirinya sampai halus. Kita tumbuk kemirinya sampai halus dan merata seperti kacang. Lalu kita lakukan hal yang sama seperti pada kacang yang tadi. Yang halus ya guys. Karena next kita ke makanan selanjutnya, yaitu ada pisang. Kita oleskan saja pada kertas minyaknya. Nah, kurang lebih seperti itu ya guys. Lalu selanjutnya ke jambu air. Lakukan hal yang sama, yaitu oleskan pada kertas minyak. Selanjutnya ada mangga. Kita juga oleskan mangganya. Nah, setelah itu kita akan tes menggunakan senter. Lalu kita pisahkan hasil tumpukan kemiri dari kertas minyak sampai mengeluarkan minyak seperti itu guys. Habis. Kemudian kita pisahkan juga bubuk kacang yang tadi sudah ditumbuk. Yang estetik ya. Nah, baru setelah itu kita bisa melihat perbedaan dari kacang, kemiri, pisang, mangga, dan jambu air. Jadi, makanan yang mengandung lemak itu hanya mengeluarkan transparan. Jadi, makanan yang mengandung lemak itu akan membuat si kertas minyak
transparan dan tidak basah. Apabila makanan yang tidak mengandung minyak itu hanya basah di kertas minyak lemak menipnya Akan merusak, dan makanan yang tidak mengandung lemak hanya akan basah dan merusak kertas. Ini dia. Jadi kalian harus makan pisang, jambu dan mangga. Kalau Yang mau tidak, diet sih. boleh pakai kacang tapi jangan. Oke, sekian praktikum dari kami. Jadi dapat disimpulkan dari praktikum yang kita lakukan. Yang pertama, Uji karbohidrat. Nah, jadi di karbohidrat itu kita menggunakan lubol, di mana lubol itu diteteskan kepada makanan yang akan diuji. Seperti contohnya nasi, instan, buah jambu air, roti, dan lainnya gitu, dan donat. Nah, jika kita meneteskan lubol itu kepada makanan itu berubah warnanya, berarti itu tidak mengandung amilum. Dan jika warnanya itu berubah menjadi warna hitaman gitu, itu berarti mengandung amilum. nah kemudian diuji praktikum yang kedua yaitu menguji kandungan protein pada makanan. Nah, jadi kita menggunakan indikator asam cuka, teman-teman. Jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa kita melihat gumpalan yang ada di makanan yang telah kita teteskan asam cuka. Jika kalau ada gumpalannya itu mengandung protein, kalau tidak ada gumpalannya itu tidak mengandung protein. Nah, contoh makanan yang telah kita gunakan di praktikum tadi itu ada susu, telur, yogurt, tempe, kacang, dan untungnya bahan yang kita gunakan tadi itu mengandung protein semua. Jadi ada gumpalannya semua. Kemudian di kesimpulan di uji praktikum yang ketiga itu lemak. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam praktikum lemak tadi kita menggunakan indikator kertas minyak. Ya. Jadi Ada beberapa makanan yang kita uji itu ada pisang, miri, ada pisang, ada mangga, ada jambu air. Jadi, cara kita tahu apakah makanan tersebut mengandung lemak atau tidak. kita cukup oleskan makanan tersebut kepada kertas minyak. Apabila kertas minyak tersebut transparan, maka makanan tersebut mengandung lemak. Apabila kertas tersebut hanya basah, maka tidak mengandung lemak. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari praktikum yang telah kita lakukan. Jangan lupa tonton video selanjutnya ya teman-teman, semoga bermanfaat. Nata, berkarya, beramal, dan bertakwa. Value Nata. Nalar, alim terambil, teguh bertekil, hadap asal. Assalamualaikum warahmatullahi